Tuntutan saya yang pertama adalah KPU curang, pemilu curang, diskualifikasi Gibran, diskualifikasi Prabowo, Batalkan kemenangan. Gulingkan Joko Widodo, termasuk dibilang garda terdepan untuk ingin memenangkan Pak Anies Baswedan. Dan kemungkinan ini adalah jembatan untuk menggulirkan, mungkin ya diduga ya, jembatan untuk melengsarkan Bapak Prabowo. Kan katanya ya, Roy dan kawan-kawan ini kan pejuang. Pejuang loh dia ngakunya. Ya kan, untuk kemaslahatan publik, untuk supaya jangan publik dibohongi, kan begitu. Pejuang orang sakit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan channel saya Ujir Channel ya. Kita akan dengarkan suaranya Fritz Alorboy. Fritz Alorboy ini dulunya itu adalah An Abah, ya kan? Nggak tahu sekarang kenapa ya ketika seperti ini Fritz Alorboy itu menyerang kubunya si Roy Suryo dan siapa namanya Respon dan siapa ibu itu tadi yang diserang terkait ijazahnya Bapak Jokowi gitu. Ini ya, dengarkan ya. Kalau menurut saya Fritz Alorboy ini benar juga gitu, ada benar. Dulu ini pendukung Anies loh di Pilpres kemarin, dia itu pendukung Anies loh gitu. Tapi sekarang dia menguak semua, membuka tabir-tabir yang ditutupi. Aduh, tabir kejeron. Tonton videonya ya. Ini kan pejuang loh dia ngakunya. Ya kan, untuk kemaslahatan publik, untuk supaya jangan publik dibohongi, kan begitu. Pejuang orang sakit hati. Pejuang orang sakit. Nah, ya. Sebenarnya apa yang Bung lihat dari perjuangan mereka ini? Apakah benar ya keyakinan mereka itu apakah dilandasi oleh suatu tujuan yang baik, atau sebenarnya mereka hanya pion dari sebuah skenario untuk memang untuk menjatuhkan nama baik Pak Jokowi dan Wapres Pak Gibran? Gimana Bung? Baik Bang, supaya mereka tidak bilang saya kuliah ijazah saya palsu, saya menjelaskan dulu tentang saya. Ya. Saya itu masuk di UGM tahun 2016 dengan beasiswa LPDP. Masuk sebagai magister sistem dan teknik transportasi. Jadi mereka teknik, saya juga anak teknik. Fakultas Teknik Sipil. Saya konfirmasi Bang, dosen saya adalah Pak Sigit Prianto, profesor. Suami kepala BMKG, Ibu Dekorita. Profesor Danang Prekesit, Profesor Agus Taufik Mulyono, Pak itu adalah dosen-dosen saya. Profesor Suryo. Berkelas sekali itu. Ya. Jadi kalau mereka bilang ini bukan Frit, bukan alumni UGM, saya sudah konfirmasi ya. Jadi kita sama-sama anak teknik. Oke. Abang, terus terang saya memang berada di tim mereka kemarin. Iya. Kemarin sebelumnya saya cerita tentang perjalanan bergabung dengan tim. Saya kemarin itu mendukung salah satu capres namanya Capres Pak Anies Baswedan. Iya. Dalam perjuangan saya ikut menjadi orang yang termasuk dibilang garda terdepan untuk ingin memenangkan Pak Anies Baswedan. Waktu Pilpres 2024. Pilpres 2024. Okay. Setelah itu, sebelum penetapan KPU, kami ada punya rencana, khususnya saya punya gagasan adalah kami tahu bahwa Anies kalah. Maka itu langkah yang harus dilakukan demo. Jadi Bung mengusulkan demo. Saya yang meminta pada tanggal 15 Februari malam di Timnas Amin, saya meminta teman-teman yang sekarang ikut Om Roy Suryo. Siapa aja itu? Ada Ibu M, sebutkan nanti mereka tersinggung. M itu siapa ya? Ada M, nanti tersinggung ngambek-ngambek. Ada beberapa lagi. Jadi tim-tim ibu-ibu itu waktu itu saya korlap lapangannya. Ada Tifa juga. Kalau Ibu Tifa nyusul. Oh, nyusul. Setelah demo berikut. Demo berikut yang ibu yang pengacara semua nyusul, semua orasi. Ibu Kurniati. Yes. Ya. Ada lagi aja Bung, Pak Fakrul Razi, Ibu Mary. Ya, saya cerita jujur aja. Fakrul Razi juga ikut Bung ke KPU. Ikut tadi video saya tunjukkan ke Abang. Itu Pak Fakrul Razi. Jadi sebelum mereka bergabung, pada tanggal 16 kita demonstrasi, saya bawa tim dari pendukung Pak Anies dan pendukung Pak Ganjar. Saya korlapnya Bang. Abang bisa cek di media. Ada nama saya di situ.
Setelah selesai demo pertama, demo kedua itu pun masih saya yang pimpin. Demo ketiga saya melihat tekanan sudah sudah tidak kondisif. Saya tidak menjadi korlap lapangan, saya serahkan ke kawan yang lain. Jadi saya memilih jadi MC lapangan, MC dan orator. Apa tuntutan Bung waktu demo ke KPU? Tuntutan saya yang pertama adalah KPU curang, pemilu curang, diskualifikasi Gibran, diskualifikasi Prabowo, Batalkan kemenangan. batalkan Prabowo kemenangan, gulingkan Joko Widodo, gulingkan ketua KPU, gulingkan Bawaslu. Itu pemikiran saya semuanya. Dan Bung korlapnya waktu itu. Saya korlapnya. Nah, di antara teman-teman Forum Purnawirawan ini selain Fadul Razi siapa aja yang ikut Bung waktu itu? Ada beberapa, tapi ini kan saya lupa nama Bang. Nanti kita cek, saya akan cek kembali. Ada beberapa purnawirawan yang tergabung kemarin, mereka dukung Anies. Ada forum juga mereka dukung Anies. Tapi memang beberapa yang petinggi tidak ikut. Itu jujur saja tidak ikut. Tetapi Om Fakrul Razi itu ikut sampai demo di Patung Kuda, orasi. Orasi dia adalah gulingkan Jokowi. Itu rekam jejak beliau. Iya. Ada beberapa jenderal Sunarko, Pak Sunarko, ketika di hotel ada beberapa hotel ikut juga dia. Kita sama-sama satu meja. Gulingkan Jokowi juga bahasanya. Gulingkan Jokowi. Dan gantungkan Jokowi. Jadi gantung, ada yang cerita Fadila mintanya gantungkan ke Monas. Fadila. Yang sekarang sesama timnya si Tifa. Rizal Fadila maksudnya. Jadi motivasi mereka itu bukan pejuang untuk rakyat, tapi pejuang untuk barisan sakit hati. Sakit hati karena apa? Mungkin jabatan tidak diberikan. Ada yang panglima dicopot di tengah jalan. Ada yang menteri, sementri agama baru berapa tahun sudah dicopot. Sakit hati. Ada yang 1 hari dicopot. Ada yang mengemis jabatan tidak mendapatkan. Terus ada juga organisasi dibubarkan, FPHTI dibubarkan oleh Jokowi. Iya. Sudah tentu pasukannya marah dong Bang. Kojenudin salah satunya ex-HTI. Yang mengacara mereka. Yes. Ahmad Kozinudin. Kojenudin itu ex-HTI. Aktivis HTI. Itu valid itu ya? Valid Bang. HTI mereka itu? HTI. Mereka marah ke Joko Widodo karena organisasi mereka dibubarkan. Ini yang kumpulan orang-orang sakit hati berkumpul jadi satu tim untuk menggulingkan Joko Widodo awalnya. Jadi bukan perjuangan ya, bukan demokrasi seperti yang mereka sampaikan selama ini. Tim di relawan Anies tidak semua gabung dengan mereka. Jadi tidak semua relawan Anies gabung. Ada yang memilih terima kemenangan, ada yang ikut mereka. Yang tidak terima kemenangan itulah yang bergabung dengan timnya Ibu Mary dan sebagainya. Hari ini saya sebutkan Ibu karena Ibu tantang saya. Akhirnya kesebut juga namanya. Ya karena Ibu saya. Maryland ya, oke. Jangan banyak bacot laporkan. Saya bilang silakan laporkan. Saya juga calon pengacara. Ayo kita bertemu di depan. Kita buktikan saksinya. Buktikan secara data. Jadi kalau mereka mengklaim bahwa mereka adalah pejuang yang mana? Pejuangnya mendukung orang-orang sakit hati. Roy Surya sakit hati. Fakrul Razi sakit hati. Pejuang untuk membongkar kebohongan Pak Jokowi katanya begitu. Justru mereka yang ini harus kita bongkar kebohongan mereka. Justru mereka yang bohong. Kita harus bongkar ada apa di balik mereka. Jangan-jangan maaf ini dugaan saya ada oknum-oknum tertentu di belakang mereka yang meminta untuk mereka terus. Kenapa Bang? Pertama mereka main isu PKI. Iya. Batal. Mereka main isu Jokowi pelongo. Batal. Mereka main isu Gibran Fufafa. Batal. Datang lagi di Jokowi, ijazah Jokowi, ini batal juga. Akhirnya mereka masuk ke Gibran narkoba, ini akan batal semuanya. Terbaru skripsi Pak Jokowi. Skripsi Jokowi, nah saya akan bongkar Bang. Jadi ketika mereka angkat tentang persoalan ijazah Jokowi Dodo, saya sebagai alumni UGM jamin Jokowi alumni UGM. Kita bukti, saya membuktikan satu, ketika UGM sebagai produk seperti ayah kita, ayah dan ibu yang memproduk kita. Masa kita sebagai anak tidak percaya sama ibu dan mama melahirkan kita? Betul. UGM yang memproduksi ijazah mereka, ijazah saya, dan abang tahu tidak? Ketika kami terima ijazah dari pihak UGM mengatakan ijazah kalian cuma satu, bukan 2, 1. Jadi nggak ada duplikat tuh nggak ada? Tidak ya? ada. Ketika ijazah kita sobek, rusak dan harus ganti. Kembali ke UGM yang dikasih adalah
surat keterangan, Oh. bukan ijazah, bukan sama dengan yang lama. Makanya alumni UGM sangat berhati-hati menunjukkan ijazahnya ke orang lain. Takut karena ada nomor seri di situ. Iya ya, ada nomor seri ya. Nomor seri itu ditakutkan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Oh. Kita lihat saja abang, tiba-tiba fotokopinya beredar. Dapat dari mana? Apakah diedit atau gimana, kan itu kita belum tahu sumber aslinya. Jadi saya memastikan bahwa itu ijazah asli. Kenapa? Jokowi pun teman-teman kelas sudah ada. Jadi ketika kita mengatakan bahwa abang itu kuliah, buktinya teman kelas. Terus ada sekitar puluhan para skrim Polri sudah mengecek, mendatangi lokasi itu, dan itu benar. Bicara tentang skripsi, saya sudah cek dengan punya saya perbandingan. Silakan cek di ETD UGM. Apa itu ETD? ETD, jadi sebuah aplikasi yang dimana mempublikasi tentang tesis, skripsi, dan disertasi. Dan itu bisa diakses oleh siapa aja yang pengen tahu? Semua umum. Oh. Jadi abang tinggal buka di Google, misalkan punya saya, analisis pengembangan Bandara Mali Alor, Friedrich Makanlehi. Muncul di situ, punya Joko Widodo. Abang tinggal cari judul skripsinya, posting di situ, muncul di situ. Nanti abang bandingkan antara punya saya, silakan nonton di TikTok, saya sudah bongkar tuh. Punya saya, pembimbing sama mirip bang. Perbedaannya hanya mesin ketik, karena zaman dulu mesin ketik betul. manual, kita pakai komputer. Kalau memang cover kalau pakai komputer pasti disewain. Jadi kalau memang Rismon, si Tifa mengatakan bahwa ijazah Joko Widodo, saya pertanyakan punya mereka juga. Kenapa saya pertanyakan? Masa mereka sebagai Aduh ya. Fris Alorboy yang dulu pendukungnya Bapak Anies Baswedan di Pilpres kemarin ya, dan yang searah sama mereka yang menggugat ijazahnya Bapak Jokowi, bukan seperti itu ini berbicaranya. Beliau bicara ya, sekarang beliau membongkar apa maksud dibalik kisruan ini gitu. Jadi memang diduga ini sudah disetting, ya kan? Karena yang diucapkan oleh beliau Fris Alorboy ini beberapa kali menyatakan bahwasanya sakit hati, dan sakit hati. Kedua, saya sudah menduga kebijakan pemerintah kemarin yang dipimpin oleh Pak Jokowi tentang pembubaran organisasi ini, tentang pembubaran ini, itu sangat merugikan kalangan mereka. Makanya mereka sampai sekarang menyerang Bapak Jokowi, Bapak Gibran, Wakil Presiden, dan kemungkinan ini adalah jembatan untuk mungkin ya diduga ya, jembatan untuk melengsarkan Bapak Prabowo. Wah, ini sangat tidak patut dicontoh. Ini harus kita lawan, gitu. Ya kan? Dan satu lagi, beliau berbicara tentang pengacara yang bernama Khusnudin. Ya, mungkin yang teriak-teriak ya, yang sering diundang di televisi yang teriak-teriak itu, yang suka teriak-teriak itu kayaknya, yang ono andeng-andeng itu kayaknya, itu ternyata ex HTI dan aktivis HTI katanya. Jadi Fris Alorboy ini mengutarakan dan mengucapkan ya, dengan lantang membicarakan Khusnudin ini adalah ex HTI, aktivis HTI. Wah, kalau mau tonton video ini di fullnya ya, saya mengutip dari channel YouTube-nya Zulfan Lindan Unpack ya. Itu kalian harus, kalau pingin video fullnya, kalian tonton di Zulfan Lindan Unpack gitu.
Oke ya. Segini aja ya, segini aja sudah bikin kita, kalian jenengan tuh tahu apa maksud mereka, apa dibalik mereka. Alah, udahlah, nyerah-nyerah aja, nyerah aja. Gitu loh. Oke ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.